Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Hari ini. Oke, sebelum mulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang ibu panggil namanya, silakan untuk angkat tangan. Nadia? Hadir Bu. Nadia hadir. Bagus? Hadir. Bagus hadir. Bagus hadir ya. Untuk Arya? Arya hadir. Untuk Latifah? Hadir Bu. Latifah hadir. Untuk Dwi? Hadir Bu. Untuk Yusuf? Yusuf juga hadir. Oke, hadir semua ya. Siap Bu. Oke. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita udah belajar mengenai apa? Zaman aksara, praaksara. Zaman praksara. Ada yang masih ingat zaman praksara itu apa? Zaman sebelum mengenal tulisan. Oke, zaman sebelum mengenal tulisan. Kenapa hanya dia yang jawab? Yang lainnya? Gimana? Minggu lalu saya nggak masuk Bu. Oh ya, minggu lalu kan kita nggak masuk. Oke, ibu ulangi ya untuk review sedikit mengenai materi yang sudah ibu jelaskan minggu lalu. Jadi zaman praksara adalah zaman di mana masyarakat pada saat itu belum mengenal adanya tulisan. Jadi pra itu adalah sebelum dan aksara itu adalah tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zaman praksara adalah zaman sebelum adanya tulisan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pembabakan zaman praksara. Pembabakan zaman atau periode zaman praksara ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut arkeologi dan juga menurut geologi. Jika menurut arkeologi itu adalah menurut peninggalan sejarah, dan untuk geologi itu adalah menurut ilmu yang mempelajari bebatuan. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai menurut arkeologi. Nah, menurut arkeologi, pembagian zaman praksara ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Pertama ada zaman batu. Zaman batu ini dibagi menjadi 4 pembagian zaman lagi, yaitu pertama Paleolitikum, 2 Mesolitikum, 3 Neolitikum, dan juga 4 Megalitikum. Dan untuk pembagian zaman untuk pembagian zaman logam ini dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Oke, kita akan membahas mengenai zaman batu terlebih dahulu. Untuk zaman batu tadi ada pembagian zaman pertama, yaitu adalah zaman Paleolitikum atau biasa juga disebut zaman batu tua. Disebut zaman batu tua atau masa berburu dan meramu tingkat awal. Pada masa Paleolitikum ini berlangsung sekitar 50 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Disebut juga dengan zaman batu tua karena manusia pada masa ini itu masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana, masih alami, dan juga masih sangat kasar untuk digunakan di kehidupan atau kegiatan sehari-harinya. Nah, untuk hidupnya ini masih sangat nomaden. Ada yang tahu nomaden itu apa? Berpindah-pindah. Iya, berpindah-pindah. Jadi nomaden itu berpindah-pindah. Hidupnya pada masa Paleolitikum ini masih belum menetap, masih berpindah-pindah tergantung dengan cadangan makanan yang ada di suatu tempat yang mereka tinggali tersebut. Mereka ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar 10 hingga 15 orang per kelompok, ya, untuk mencari makan. Nah, pada masa ini masih mengenal berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Mengumpulkan makanan itu biasa juga disebut dengan food gathering, tetapi belum mengenal memasak dan juga sistem bercocok tanam. Jadi mereka itu masih belum menghasilkan mengolah makanannya sendiri seperti itu. Nah, mereka ini tinggalnya masih di dalam gua, tetapi sudah mengenal api. Berdasarkan penemuan fosil jenis manusia purba yang hidup pada masa ini antara lain adalah Pithecanthropus erectus, Meganthropus
Ibu akan menunjukkan sedikit gambaran mengenai kampung atau kehidupan manusia pada masa Paleolitik. Nah, bisa kalian lihat ini adalah kehidupan gimana kehidupan manusia praaksara pada masa Paleolitik atau Paleolithic Camp. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas, kiri atas maksud saya itu adalah gathering. Nah, itu adalah gambaran manusia praaksara pada masa itu saat mengumpulkan makanan. Nah, di pojok bawah ini ada making fire atau membuat api. Jadi pada masa itu mereka ini membuat api dengan cara menggesekkan batu-batuan itu, gesek-gesek sampai menghasilkan api. Nah, di bawahnya lagi ini ada cooking food atau mereka itu memasak hasil tangkapan atau hasil buruan binatang mereka. Nah, ini adalah cutting stone. Ini adalah membuat senjata ya, making tools, membuat senjata. Cutting up animals ini adalah memotong-motong, yang membagi-bagi binatang hasil tangkapannya tadi. Terus itu ada fishing, menangkap ikan, terus ada scraping skin atau mereka itu harus kulit binatang. Terus ada drying oatmeal, ini mereka itu mengeringkan daging binatang buruan mereka yang mereka dapatkan tadi. Terus itu ada cave, ada wood for fields, itu mereka menyimpan apa itu namanya, pohon ya, ranting pohon itu di dalam gua seperti itu. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini bawah ini adalah membuat senjata. Oke, kita lanjut. Nah, hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum ini ada apa aja? Hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum ini ada dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Pertama ada hasil kebudayaan Pacitan. Nah, kebudayaan Pacitan sendiri ini ditemukan oleh seseorang yang bernama von Koningswald pada tahun 1935. Ya, tepat 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, von Koningswald ini menemukan kebudayaan Pacitan ini. Nah, ini ditemukan, ini kenapa namanya kebudayaan Pacitan, karena memang daerah penemuannya itu berada di daerah Pacitan, Jawa Timur. Untuk hasil kebudayaannya ada apa aja? Pertama ada kapak genggam. Kapak genggam ini digunakan dengan cara digenggam dan tidak memiliki tangkai. Kalau kalian bisa lihat kapak-kapak pada masa sekarang ini, mereka itu sudah sangat lancip, terus memiliki tangkai. Kalau pada masa Paleolitikum ini masih belum, masih benar-benar berbentuk batu. Yang kedua ada paha genggam. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya seperti itu. Nah, fungsinya ini adalah untuk menumbuh biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, atau juga untuk menguliti kulit binatang. Yang ketiga ada kapak perimbas. Kapak perimbas ini baik bentuk maupun cara penggunaannya itu sama seperti kapak genggam yang tadi, hanya saja ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Bentuknya itu seperti itu, bisa kalian lihat sendiri. Terus yang keempat ada kapak penetak. Kapak penetak ini fungsinya adalah untuk memotong dan menumbuk alat berburu dan juga untuk menguliti binatang. Lanjut. Yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini, alat-alat yang ditemukan atau hasil-hasil kebudayaan yang ditemukan itu sudah berupa terbuat dari tulang-tulang hewan atau juga dari tanduk rusa. Nah, ini disebut atau dinamakan kebudayaan Ngandong karena memang seperti kebudayaan Pacitan tadi, ini tempat ditemukannya ini juga di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Nah, untuk hasil kebudayaannya ini ada juga berarti dan juga ujung tombak. Nah, untuk keduanya ini bisa juga digunakan sebagai senjata pada masa Paleolitik. Sampai sini ditanyakan? Ibu lanjut. Yang kedua adalah masa Mesolitikum atau biasa juga disebut dengan zaman Batu Tengah. Disebut juga dengan masa berburu atau merambut
buat tempat tinggal manusia praaksara pada masa Mesolitikum. Nah, ini membuktikan bahwa pada masa Mesolitikum ini kehidupan masyarakatnya itu sudah mulai semi nomaden. Jadi mereka itu sudah sedikit menetap sudah sedikit lebih lama di tempat seperti itu. Nah, hasil budaya lain yang menonjol adalah lukisan buah berupa cap tangan yang diakini sebagai bagian dari ritual agama yang dianggap memiliki kekuatan magis. Yang ketiga ada masa Neolitikum atau biasa juga disebut dengan zaman Batu Muda. Pada masa Neolitikum ini alat-alat yang ditemukan atau hasil kebudayaan yang ditemukan itu sudah jauh lebih berkembang. Kenapa? Karena dikarenakan adanya migrasi dari bangsa Proto-Melayu dari daerah Yunani Cina menuju ke Asia Tenggara dan masuk ke dalam Indonesia. Kebudayaan ini lebih berkembang. Terus pada masa Neolitikum ini masyarakatnya itu sudah tidak nomaden lagi, jadi mereka itu sudah mulai menetap di tempat-tempat. Pada masa ini mereka itu sudah mengenal sistem bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan binatang. Ya. Mereka itu sudah mulai mengenal bagaimana cara menanam tanaman yang akan mereka konsumsi sendiri, dan juga sudah mulai mengenal bagaimana mereka mengolah tanaman tersebut sehingga bisa dikonsumsi bersama. Terus jenis manusia purba yang hidup pada masa Neolitikum ini adalah pertama ada Homo sapiens. Ini adalah ras dari Mongoloid dan juga Australopithecus. Kebudayaan yang dihasilkan sudah jauh lebih sempurna, lebih halus, dan sudah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Alat-alat yang digunakan ini banyak digunakan untuk kegiatan persawahan dan juga pertanian. Lanjut, untuk hasil kebudayaannya ada apa aja? Untuk hasil kebudayaannya ini ada tapak persegi. Tapak persegi ini bentuknya itu persegi panjang, tetapi ada bentuk trapesium di bawahnya seperti itu. Dan yang kedua ada tapak lonjong. Tapak lonjong ini ukurannya juga sama, persegi panjang, tetapi bawahnya itu berbentuk oval seperti bulat telur. Fungsinya ini untuk menggabungkan tanah, karena pada masa Neolitikum ini mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam. Lanjut, yang keempat atau zaman terakhir dari zaman batu ini adalah Megalitikum atau juga zaman batu besar. Nah, hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa ini itu sudah berupa benda-benda atau bangunan-bangunan monumental dari batu-batuan besar yang disusun seperti itu. Nah, masa Megalitikum ini adalah perkembangan dari zaman Neolitikum tadi yang sudah dijelaskan tadi, dan juga sampai zaman Semenanjung yang akan dijelaskan nanti. Untuk hasil yang ditemukan itu berupa bangunan-bangunan monumental. Terus diperkirakan ada dua gelombang penyebaran zaman Megalitikum ini di Indonesia, yaitu pertama ada Megalitikum tua yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu tadi pada masa Neolitikum. Itu mereka bermigrasi dari daerah Yunani Cina menuju ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan yang kedua ini ada Megalitikum muda yang dibawa oleh pendukung kebudayaan Johnson atau Deutero Melayu. Hasil kebudayaannya ada apa aja? Hasil kebudayaannya pertama ada menhir. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri. Yang ibu kasih contoh di sini itu adalah menhir dalam bentuk yang besar, ya, sangat besar. Hanya saja tidak semua menhir itu sebesar ini, tetapi itu ada yang kecil. Nah, menhir ini digunakan sebagai tempat untuk pemujaan kepada roh nenek moyang pada masa Megalitikum ini. Nah, ini biasanya didirikan tunggal seperti ini, satu seperti ini, atau bisa juga berkelompok atau berjajar sekitar 3-5 menhir seperti itu. Nah, ini bisa ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, dan juga Bali. Untuk yang kedua ini adalah dolmen. Dolmen ini adalah meja batu yang di atasnya ini, di atas mejanya ini biasanya digunakan sebagai tempat
daerah Minahasa ini adalah ciri khas kubur batu di sana. Oke, lanjut. Sebelum ini yang ditanyakan, Bu, saya ingin tanya, tadi jawaban kan kata ibu ada yang besar, ada yang kecil, itu apa perbedaannya, Bu? Maksud saya kan biar maksud saya. Tidak ada bedanya ya. Ini kan kalau ini kan mungkin kalau yang besar itu ditempatkan di apa di lapangan yang luas seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk acara pemujaan yang besar seperti itu, atau bisa digunakan untuk bersama-sama secara skala besar. Kalau yang kecil itu biasanya diletakkan di setiap suku seperti itu. Jadi mereka itu melakukan pemujaan secara apa ya, secara sendiri-sendiri gitu loh, secara satu suku. Kalau ini digunakan untuk banyak orang seperti itu. Paham? Paham, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Mungkin Dwi mau tanya? Jauh. Oke, belum ada ya. Oke, lanjut. Pembagian zaman praksana yang kedua adalah zaman logam. Nah, zaman logam ini biasa juga disebut dengan zaman pergantian, karena masyarakat di masa ini itu sudah tangannya itu sudah sangat terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Nah, di sini di di zaman logam ini mereka itu sudah mulai mengenal teknologi dan juga kartu tangan. Yang pertama, pembagian zaman logam yang pertama ini ada zaman perunggu atau Bronze Age. Ini adalah periode perkembangan sebuah peradaban yang ditandai dengan penggunaan teknologi bertembaga dari hasil bumi dan juga membuat perunggu. Untuk hasilnya ada apa aja? Hasil kebudayaan pada zaman perunggu ini, pertama ada bejana perunggu, kedua ada ombak corong, dan ketiga ada nekara. Pertama ada bejana perunggu.
Bentar. Ini adalah masyarakat perasaan remaja itu bagaimana mereka berburu. Jadi mereka itu berburu secara berkelompok. Nah ini memang gurunya sudah datang. Bisa kalian lihat ya, dalam saat mereka berburu itu, mereka itu tidak hanya mendapat ini apa ini? Ya, jadi dalam berburu mereka itu tidak jarang mereka juga menjadi mangsa. Jadi mereka itu tidak selalu mendapatkan binatang buruan. Maka dari itu karenanya mereka itu berburu dengan cara berkelompok atau secara berkelompok. Oke, tadi proyektornya ada sedikit gangguan. Ibu lanjutkan. Ibu akan menayangkan satu video lagi. Kalian perhatikan baik-baik ya. Gak ada suaranya ya Ibu? Ya, nggak mau masuk proyektor.
adalah bagaimana masyarakat Aksara itu menentukan batu itu sebagai apa, sebagai alat untuk digunakan dalam kesehariannya. Itu pertama itu pertama itu seperti ini. They work the sticks. Jadi mereka itu membuat dunia. Paham kan ya? Oke, ada yang ditanyakan? Saya kira tidak ada, Bu. Cukup paham. Oke. Di sini kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini apa? Zaman keaksaran dan hasil kebudayaannya. Hasil kebudayaannya tadi zaman praksara tadi dibagi menjadi berapa zaman? Ada dua Dibagi zaman. menjadi 2 zaman. Apa aja? Zaman Zaman batu dan zaman logam. zaman besi. Iya, zaman sama. Nah, untuk zaman batu sendiri tadi dibagi menjadi berapa zaman? 4, Bu. Iya, dibagi menjadi 4 zaman. Apa aja? Ada Megalitikum. dari yang masa awal terlebih dahulu dulu. Paleolitikum. Terus yang kedua, Mesozoikum. Mesolitikum. Yang ketiga, Neolitikum. ya Neolitikum. Terus Megalitikum. Ya, yang keempat adalah Megalitikum. Terus zaman batu, zaman batu tadi apa? Ada berapa? Ada berapa zaman? Ada 2. Apa aja? Ayo baca. Zaman perunggu. Zaman perunggu dan Zaman besi. Oke. Hari ini Bapak memberi kalian tugas ya. Tugasnya adalah, tolong dicatat baik-baik. Nanti Ibu akan menunjuk beberapa anak dari kalian untuk menjelaskan atau menyebutkan dari tugas tersebut. Siap? Oke, tugasnya adalah sebutkan nama, ciri-ciri, dan juga fungsi dari pembagian zaman tadi di setiap pembagian zaman tadi. Ibu akan membagi kalian, setiap anak akan mendapatkan pembagian zaman yang berbeda. Untuk Ibu bagi sekarang ya. Baik, Bu. Untuk Nadia mendapatkan Megalitikum. Untuk Dwi mendapatkan Paleolitikum. Untuk Latifah mendapatkan Mesolitikum. Untuk Bagus mendapatkan Neolitikum. Untuk Yusuf mendapatkan zaman perunggu. Dan juga untuk Lutfi mendapatkan zaman besi. Oke. Bisa dimulai untuk tugasnya. Sekarang bisa, Bu. Untuk tugasnya Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit saja. Apakah cukup? Kurang, Bu. Kurang apa cukup? 10 menit. Hanya menyebutkan nama dari hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan pada masa-masa tersebut. Terus ciri-ciri dan juga fungsinya. Bu mau tanya. Ya, silakan. Kalian internet enggak?
coba fungsi ini agak sulit dulu. Fungsi warga adalah sama seperti hardcopies dan batu seperti tadi. Apa tadi fungsinya? Untuk menaruh jenazah. Itu aja. Ya, di sini saya kira itu. Soalnya saya belum menemukan jawaban yang lebih lagi. Ada lagi? Jadi mungkin dibikin notifan. Oke, jangan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Kalian sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Oke, Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian untuk menyebutkan atau menjawab secara spontan dari bangku kalian saja, nggak usah maju. Ibu tunjuk dari masa Paleolitikum terlebih dahulu. Silakan, siapa yang dapat Paleolitikum? Saya Oke, Dewi. Silakan, Dewi. semua pun. Iya, dari nama, siri dan fungsi. Nama saya Indra Madia, absen 1. Ya. Hasil dari masa Paleolitikum kelompok Agak keras ya. Iya. Dari kelompok 1 masa Paleolitikum, hasil kebudayaannya itu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nagor. Yang nomor 1 itu ada kakak genggam. Ciri-cirinya bentuknya lebih kecil, tidak memiliki tangkai, ujungnya meruncing. Fungsinya untuk menggembulkan tanah dan untuk berburu binatang. Lalu yang kedua ada kapak penimbas. Tidak Perimbas ya. Oh iya, penimbas. Perimbas. Penimbas. Kapak perimbas. Iya, saya tadi begitu. Perimbas tidak memiliki tangkai, ujungnya cembung, bentuk lebih besar. Untuk fungsinya, untuk meneliti binatang sebagai senjata, terus menimba kayu, alat berburu, memotong dan menebak. Lalu yang ketiga ada pahat genggam. Iya, Pak. Ciri-cirinya bentuknya kecil, tumpul dan tidak runcing. Untuk fungsinya menumbuk biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, memburu binatang sebagai senjata. Yang kedua dari kebudayaan Nagor itu ada flaker, alat surfing. Cirinya itu berukuran kecil, terbuat dari tulang, ujungnya lancip. Terus fungsinya menusuk dan menembak, mengorek ubi di dalam tanah, berburu untuk menangkap ikan. Nah, selain itu ada tombak untuk menangkap ikan, terus ujung tombak yang fungsinya hampir sama. Sudah Bu. Oke. Baik, bagus untuk Dewi. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah masa Megalitikum. Ya, siapa yang dapat Megalitikum? Saya Bu. Oke, Nadia silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Ladina, saya absen 5. Hasil kebudayaan dari masa Megalitikum yang pertama adalah menhir dengan ciri-ciri berupa tiang atau buku ditancapkan atau didirikan di suatu tempat tunggal maupun berkelompok. Fungsinya sebagai lambang peninggalan, pensak sebagai lambang pengingat kepada roh nenek moyang, sebagai pengikat binatang persembahan, dan sebagai sarana ibadah. Lalu yang kedua ada dolmen dengan berdirikan berbentuk meja, bagian atasnya rata, bagian bawahnya datar. Berfungsi sebagai tempat menaruh roh, sebagai tempat duduk ketua suku, dan sebagai tempat sesajen. Yang ketiga yaitu sarkofagus dengan berdirikan bentuk cekung menyerupai lesung,
sarkofagus dan kubur putih. Pia-pia itu digunakan untuk menaruh jenazah. Oke, bagus untuk kita berdua tangan buat Nadia. Zaman praaksara dan hasil kebudayaannya. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai zaman praaksara dan juga hasil kebudayaannya menurut apa? Menurut menurut arkeologi. Menurut arkeologi, untuk hari ini masih menurut arkeologi. Oh iya. Tadi kita sudah belajar mengenai pembagian zaman praaksara tadi apa? Ada saja. Ada dua, ada zaman batu dan juga zaman logam. Untuk zaman batu tadi ada apa aja pembagiannya? Ada paleolitikum, ada mesolitikum, Ada neolitikum, dan juga megalitikum. Oke. Dan yang untuk pembagian zaman di zaman logam tadi ada apa aja? Ada zaman Besi, berbu, dan besi. visi. Oke, bagus untuk hari ini kita sudah belajar mengenai itu. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pembagian zaman praaksara menurut geologi, menurut ilmu bebatuannya. Untuk itu tolong dipersiapkan untuk materi yang akan ibu sampaikan minggu depan. Tolong dipelajari terlebih dahulu agar nantinya materi yang ibu sampaikan bisa dengan mudah kalian terima, gitu ya. Ya, Bu. Tetap jaga kesehatan. Oh ya, untuk pertemuan kali ini ibu akan memberi kalian tugas. Untuk tugasnya nanti ibu akan kirim LKPD-nya ke ketua kelas. Untuk nanti ketua kelas silakan di-share di grup WA kelas. Untuk nanti jika ada yang ditanyakan atau ada kesulitan, bisa nanti salah satu dari kalian atau perwakilan nanti tanya ke ruang guru atau menghubungi saya melalui WA. Tapi perwakilan saja ya. Itu aja dari ibu untuk hari ini. Tolong tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Oke, untuk hari ini itu saja dari ibu. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Terus ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.